itel baru-baru ini memperkenalkan smartphone generasi terbaru mereka, itel S23 Plus. Perangkat ini merupakan penerus dari seri S23 yang diperkenalkan pada Juni 2023. Meskipun namanya menyerupai seri tertentu dari Samsung, itel S23 Plus menampilkan fitur yang mengingatkan kita pada Dynamic Island milik iPhone. Selain itu, desain modul kamera belakang dengan bentuk boba sangat menyerupai gaya yang biasa ditemukan pada ponsel Apple. Dynamic Bar pada itel S23 Plus memiliki fungsi yang hampir identik dengan iPhone, termasuk menampilkan notifikasi pengingat dan status baterai. Meski demikian, fitur Dynamic Bar belum tersedia secara pre-installed dan akan diperkenalkan melalui pembaruan perangkat lunak di masa mendatang. Baru-baru ini itel S23 Plus telah mendapatkan sertifikasi TKDN Indonesia pada bulan September berdasarkan informasi yang kami terima. itel telah memastikan bahwa ponsel tersebut akan diluncurkan resmi di Indonesia pada bulan Oktober. Konfirmasi lebih lanjut mengenai tanggal peluncuran resmi menyebutkan bahwa itel S23 Plus akan diperkenalkan pada 10 Oktober 2023. Namun untuk kepastian lebih lanjut kami sarankan untuk selalu memantau akun media sosial resmi dari itel Indonesia. Di pasar global, itel S23 Plus dibanderol dengan harga sekitar $120 atau sekitar 1,8 juta rupiah untuk varian 8 GB per 256 GB. Sedangkan di pasar Afrika harganya sedikit lebih tinggi, yakni sekitar 2,7 juta rupiah. Mengingat konsistensi harga antara pasar global dan Indonesia, diharapkan itel S23 Plus akan ditawarkan dengan harga sekitar 1,8 juta rupiah saat diluncurkan di Indonesia. Jika memang benar bahwa harga ponsel tersebut hanya sekitar 1 jutaan, ini bisa mengguncang industri ponsel di Indonesia. Merek besar seperti Xiaomi, Realme, Samsung, Infinix, dan Tecno pasti akan terkejut melihat itel menawarkan ponsel dengan layar AMOLED melengkung dengan harga yang sangat kompetitif. Sejauh ini saya belum pernah menemui ponsel dengan layar AMOLED melengkung yang dijual dengan harga 1 jutaan. Biasanya ponsel dengan fitur layar semacam ini dihargai minimal 3 jutaan. Jika dugaan harga ini akurat, itel mungkin saja bakal menciptakan tren baru dan menjadi topik pembicaraan hangat di Indonesia, bahkan berpotensi menggeser popularitas merek besar seperti Xiaomi dan Infinix. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan, tapi sebelumnya mohon bantu kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami dan menjadi motivasi untuk terus menyajikan ulasan produk terbaru setiap hari. Mari kita mulai dengan desain dan material dari ponsel yang akan kita bahas. itel S23 Plus hadir dengan bodi belakang berbahan plastik dan memiliki ketebalan hanya 7,9 mm. Dengan bobot yang sangat ringan sekitar 178 gram, ponsel ini nyaman untuk dipegang. Bagi kalian yang menginginkan tampilan estetik mirip iPhone, terutama dengan fitur Boba 3, namun tetap menginginkan ponsel yang ringan, itel S23 Plus bisa menjadi pilihan yang tepat. Mari kita langsung membahas salah satu aspek penting dari sebuah smartphone, layarnya. Ponsel yang kita ulas kali ini mengusung layar AMOLED melengkung seluas 6,78 inci dengan touch sampling rate sebesar 240 Hz. Respons sentuhannya pasti sangat cepat. Namun ada sedikit kompromi di sini. Refresh rate layarnya hanya 60 Hz, meskipun begitu bayangkan seandainya ponsel ini hadir dengan refresh rate 120 Hz. Bisa-bisa ini menjadi smartphone sejutaan dengan tawaran terbaik di pasaran. Tak hanya itu, layar ini mampu menyajikan kecerahan puncak hingga 500 nits dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 yang terkenal tangguh. Dengan rasio screen to body mencapai 93% dan cakupan warna DCI-P3 sebesar 99%, visual yang dihadirkannya pasti memukau. Dan jangan lupakan fitur Always On Display yang menambah kemewahan tampilannya. Dengan kata lain, bagi kalian yang mencari smartphone dengan layar berkualitas di kisaran harga terjangkau, itel S23 Plus bisa menjadi jawabannya. Layar mewah dengan harga yang bersahabat itulah yang ditawarkan oleh itel melalui S23 Plus. Alih-alih menggunakan chipset unggulan dari MediaTek atau Snapdragon, ponsel ini memilih langkah berbeda dengan menggunakan Unisoc T616 yang dibangun pada fabrikasi 12 nanometer. Dari perspektif performa, chipset ini menempatkan dirinya setara dengan MediaTek Helio G80, namun apakah sepadan rujukan pada skor Antutu menempatkannya dengan angka 226.019 poin pada versi terbaru, memberi indikasi bahwa itel S23 Plus mungkin bukan pilihan pertama bagi para gamer yang mencari performa maksimal. Saat dituntut untuk menjalankan game dengan grafik tinggi, ada kemungkinan ponsel ini akan terasa kewalahan.
Memperhitungkan kisaran harga 2 jutaan, performa chipset yang ditawarkan oleh Itel S23 Plus mungkin kurang menonjol bila dibandingkan dengan pesaingnya di kelas yang sama. Namun satu hal yang harus diakui, fokus utama dari ponsel ini tampaknya lebih mengarah pada penggunaan media sosial dan fungsi-fungsi dasar lainnya, bukan pada gaming dengan tuntutan performa tinggi. Pada satu sisi, ponsel ini menawarkan kapasitas RAM yang lumayan besar, yaitu 8 GB diperkuat dengan virtual RAM 8 GB. Dan penyimpanan internal yang cukup longgar dengan opsi 128 GB dan 256 GB. Pilihan chipset yang cenderung lebih tua membuat ponsel ini mengadopsi RAM tipe LPDDR4X dan storage bertipe UFS 2.0. Meskipun keduanya masih dapat diandalkan, namun keduanya sudah bukan menjadi standar terbaru di pasaran saat ini. Kabarnya untuk pasar Indonesia, Itel S23 Plus akan tersedia hanya dalam satu varian, yaitu dengan kapasitas RAM 8 GB dan penyimpanan internal sebesar 256 GB. Sayangnya, varian dengan penyimpanan 128 GB tampaknya tidak akan dihadirkan di Indonesia. Dengan demikian, Itel S23 Plus sepertinya memang lebih ditujukan untuk konsumen dengan budget yang lebih terbatas dan yang lebih memprioritaskan fungsi dasar daripada performa gaming. Meskipun begitu, pihak produsen tetap memberikan sentuhan modern dengan menghadirkan Android 13 yang diperindah dengan antarmuka Itel OS versi terbaru. Dalam hal pembaruan, Itel S23 Plus memiliki kebijakan yang mungkin mirip dengan model-model HP Infinix. Update untuk sistem operasi mungkin hanya dilakukan sekali. Namun pengguna masih bisa mendapatkan update security patch hingga 2 tahun ke depan. Mengintip ke dalam spesifikasi kamera Itel S23 Plus, tampaknya ponsel ini berusaha keras untuk tidak mengecewakan. Dengan kamera utama yang mengusung resolusi sebesar 50 megapiksel dan ditambah dengan depth sensor 2 megapiksel, Itel S23 Plus diharapkan dapat menghasilkan foto dengan efek bokeh yang mendalam dan menawan. Sementara di sisi depan, bagi para penggemar selfie, kamera depan berkapasitas 32 megapiksel siap untuk mengabadikan setiap ekspresi dengan detail yang tajam dan jernih. Meskipun dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi, Itel S23 Plus hanya mampu merekam video dengan kualitas Full HD Plus pada 30 fps. Ini menunjukkan bahwa kemampuan rekaman video ponsel ini masih terbatas oleh chipset yang digunakannya sehingga belum mampu mencapai standar 4K. Namun dengan mempertimbangkan keseluruhan fitur dan kemampuannya, Itel S23 Plus nampaknya masih mampu menawarkan value yang cukup menarik, khususnya bagi mereka yang memprioritaskan fotografi sehari-hari di kelas ponsel ini. Itel S23 Plus melangkah lebih jauh dalam hal konektivitas dan keamanan dengan menawarkan beberapa fitur unggulan, salah satunya kehadiran sensor fingerprint yang tertanam langsung di dalam layar. Berkat layar AMOLED melengkung yang dimilikinya, pengalaman membuka kunci ponsel menjadi semakin intuitif dan futuristik. Tidak hanya itu, Itel S23 Plus juga menghadirkan fitur Dynamic Island, mengingatkan kita pada fitur serupa dari iPhone yang memungkinkan pengguna untuk melihat notifikasi dengan lebih cepat dan praktis. Untuk segi konektivitas lainnya, ada slot memory card, koneksi NFC, USB-C, dan juga USB on the go. Sayangnya ponsel ini tidak dilengkapi jack audio 3,5 mm. Sayangnya bagi Itel S23 Plus, salah satu area tersebut adalah pada sektor audio menggunakan speaker mono dan bukan stereo. Itel S23 Plus mungkin kurang memuaskan bagi kalian yang mengedepankan kualitas suara sebagai prioritas. Di sisi lain, kapasitas baterai yang mencapai 5000 mAh seharusnya mampu mendukung aktivitas pengguna sehari-hari dengan baik, tetapi dukungan fast charging 18 watt mungkin dirasa kurang maksimal. Itel S23 Plus misalnya memiliki kisaran harga yang berbeda tergantung wilayah penjualannya di pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia dan India. Ponsel ini dibanderol dengan harga sekitar 1,8 jutaan. Namun di benua Afrika harganya melonjak hingga sekitar 2,7 jutaan. Semoga saja Itel S23 Plus dapat mempertahankan banderol harga globalnya, yaitu sekitar $120 atau sekitar 1,8 jutaan rupiah. Dengan harga tersebut, ponsel ini berpotensi menjadi low budget killer yang dapat menggoyang dominasi kompetitor di kelas harga sejutaan. Kabar terbaru datang dari Itel Indonesia yang telah memberikan teaser resmi melalui aplikasi Shopee mengenai kehadiran Itel S23 Plus. Dijadwalkan untuk diluncurkan pada 10 Oktober 2023, ponsel ini sepertinya siap untuk mengguncang pasar smartphone di Indonesia. Dengan estimasi harga yang berkisar 2 jutaan, jelas Itel ingin memastikan produknya dapat diakses oleh khalayak luas.
Mengingat informasi yang beredar kemungkinan besar ponsel ini tidak akan dibanderol dengan harga yang menyentuh angka 3 jutaan. Kehadiran itel S23 Plus dengan layar AMOLED melengkung di kisaran harga sejutaan tentunya menjanjikan revolusi baru di pasar smartphone Indonesia. Namun ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan layar berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Beberapa fitur tampaknya harus dikompromikan seperti refresh rate yang masih bertahan pada 60 Hz kualitas audio mono serta dukungan fast charging yang tergolong standar dengan daya 18 Watt.